البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih di Kitabul Buyu', di panjang pembahasan Kitabul Buyu' ini di bab syurutihi, bab syarat-syarat jual beli, wa ma nuhiya anhu minhu, dan yang dilarang darinya. Jadi syarat-syarat tersebut. Demikian juga jual beli yang dilarang. Pada pertemuan terlewat disebutkan apabila ada farah, ada tikus yang dia itu masuk ke saman, ke minyak, ya maka apa? Dibuang. Kalau dia jamit, kalau dia dalam keadaan beku, maka dibuang tikusnya itu. Demikian juga yang di sekitar tikus itu. Lalu bagaimana kalau kemudian dalam keadaan cair? Kalau cuma sedikit dibuang semua, karena itu najis. Kemudian sebagian para ulama menyebutkan kalau dia itu bisa ditambahkan banyak dan kemudian tidak tampak najisnya itu, ya tentu saja dibuang tikusnya ini, maka boleh. Demikian. Sebagaimana air yang di itu ada najisnya, kemudian dikasih air yang sangat banyak menjadi tidak najis. Atau kemudian dipanaskan dengan matahari atau semisal itu. Yang penting sudah hilang bau, warna, demikian juga rasanya. Berikutnya hadis nomor 774 tentang jual beli kucing di sini, ya. Wa Nabi Zubair, dari Abu Zubair, seorang tabi'in, qala beliau mengatakan, sa'altu Jabiran, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, an samani sanur, tentang harga atau jual beli as-sinnur atau sanur, yaitu kucing, wal qalb, dan anjing. Faqala, kemudian Jabir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam andalik, Nabi memperingatkan dari yang seperti itu, yakni melarang Nabi dari yang demikian. Hadis ini riwayat Muslim, semua dari Imam Muslim, wa Nasa'i, demikian juga Imam Nasa'i. Wa zada, kemudian ditambahkan illa kalba soid, kecuali anjing untuk berburu. Adapun masalah anjing sudah selesai permasalahannya, ya tidak boleh ya jual beli anjing. Hadis ini terjadi perselisihan para ulama, walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga Imam Nasa'i yang punya syarat sebagainya adalah ketat. Tapi Imam Daraqutni a'allahu, ini beliau mengatakan hadis ini ada ilahnya, ada penyakitnya, yaitu apa? Bahwa di sini hanya mauquf saja, ucapan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Itu. Sebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Wahid, demikian juga Suwaid bin Amr, demikian juga Abu Nuaim, semuanya meriwayatkan dari Hamad bin Salamah, dari Abu Zubair, dari Jabir mauqufan, ucapan Jabir saja. Jadi tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dihukumi di sini oleh Muhammad bin Nizam bahwa hadis ini adalah dhaif. Demikian juga riwayat Imam Muslim, tadi riwayat Imam Nasa'i. Riwayat Imam Muslim dihukumi juga oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengingkari hadis ini. Hadis ini seperti hadisnya Ibnu Lahiyah. Riwayat Abu Zubair dari Jabir di dalam riwayat ini seperti riwayatnya Ibnu Lahiyah yang dia itu dhaif. Ada syawahid ya atau mutaba'ah, pengikut ya yang meriwayatkan seperti riwayat Imam Muslim, tapi semua dihukumi adalah dhaif. Ulah alam permasalahan ini lebih bagus ditinggalkan jual beli kucing. Ya oleh karena itu jadi perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan boleh, seperti ini Imam Malik, demikian juga Imam Syafi'i, demikian juga Imam Ahmad. Karena hadisnya itu adalah apa? Dhaif tadi. Saya mengatakan haram, seperti Imam Syaukani, Imam Sunani, demikian menyebutkan. Dan ini mauquf dengan apa? Mauquf ucapannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sebagian menghukumi kalau permasalahan gaib yang tidak mungkin dari ijtihad, maka itu bisa hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulah alam lebih bagus ditinggalkan menjual kucing. Sebagian mengatakan boleh karena hadisnya dhaif. Maka di sini ada permasalahan bai'ul bigol wal hamir. Jual beli bigol. Bigol itu keturunan dari kuda dengan keledai.
Demikian juga hamir, yaitu keledai. Maka jelas di situ haram, ya. Tidak boleh dimakan, ya. Hamir dan bigol tidak boleh dimakan. Lalu jual belinya bagaimana? Ya, sekarang jual belinya. Sungguh oleh para ulama, sungguh di sini di antara Ibnu Qudamah mengatakan la khilaf fi ibahati baiha. Tidak ada perselisihan tentang bolehnya menjualnya. Ya. Bigol yang keturunan kuda dengan keledai ini, demikian juga keledai. Memang tidak boleh dimakan. Tetapi kalau kemudian untuk diambil manfaatnya, digunakan untuk apa? Untuk dinaiki, karena dia kuat membawa barang-barang ini, maka boleh. Saya mengatakan al-muslimun mujma'un ala bai'il hamir fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sepakat boleh menjual hamir, ini keledai. Sampai di zaman kita ini. Ya, kesimpulannya adalah boleh. Sebagian mengatakan di situ ada hadis innallaha idza harrama syai'an harrama samanahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan suatu, jadi kalau suatu diharamkan, maka diharamkan harganya. Ya. Sedangkan bigol demikian juga keledai itu kan haram untuk dimakan. Ya, jawabannya adalah yakni haram harganya itu, yakni harga yang haram itu. Gitu. Kalau dia untuk dimakan. Kalau untuk dimakan itu adalah haram. Walihada la yustara syasun baglan liyakulah bahwa haram alaih. Oleh karena itu kalau seseorang membeli bigol atau keledai, ya, keledai yang dia itu dipelihara di rumah untuk dimakan itu haram. Ya, demikian. Tapi kalau dia itu menggunakannya untuk rukub, untuk menaikinya atau mengambil manfaat yang dia itu halal, maka tidak mengapa. Itu kesimpulannya. Kemudian berikutnya bai'ul qarad, kirodah, yakni jual beli kirodah, yakni kera. Sebutkan adalah membuang-buang harta. Ya, demikian disebutkan haram. Kemudian bai'ut tuyur, jual beli burung. Di situ ada yakni pembagian burung, ada yang dia itu bisa diambil manfaat dari laun, yakni warnanya, demikian juga saut, suaranya. Sebutkan di sini bag-bago, andalib dan sebagainya, macam-macam burung. Ya. Sebutkan di sini di anasima aswatiha wa tamattu bima laysa fihi lil mar'i hajah. Itu jawaban Ibnu Hazm. Mendengar suaranya dan bersenang-senang yang tidak ada hajahnya, beliau berpendapat tidak boleh. Tapi yang benar ulama adalah boleh. Sebutkan di sini di antara hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nugair?" Wahai Abu Umair, seorang anak kecil, apa yang dilakukan ya An-Nugair? Apa yang dilakukan oleh Nugair? Wa Nugair ta'irun shaghir, kana yal'ab bihi. Nugair itu adalah burung kecil yang anak ini bermain. Ya, anak ini bermain dengan burung ini. Wa dulu ala anna habs ta'ir liyal'ab bihi tifl laysa bihi ba'sun. Ini menunjukkan bahwa mengurung burung untuk bermain padanya anak kecil tidak mengapa. Yang demikian. Ini disebutkan oleh pendapat jumhur. Kalau jumhur adalah jawaz baik wa syiraiha. Jumhur mengatakan boleh membeli, demikian juga menjualnya. Itu sebenarnya adalah boleh. Selama apa? Selama tidak sampai itu atul mal, tidak sampai membuang-buang harta. Adapun kemudian kalau burungnya itu tidak ada manfaatnya seperti yakni hit'ah, burung-burung seperti elang atau burung gagak, gorob dan sebagainya, maka mereka mengatakan tidak boleh. Jumhur mengatakan ala adami jawaz, tidak boleh. Kemudian baik ya sebutkan di sini hasyarat, yakni seperti didan itu seperti apa? Ulat-ulat seperti itu. Dibicarakan oleh para ulama di sini. Didan sama yakni seperti cacing itu yang digunakan untuk memancing itu, sebutkan adalah jawaz, diperbolehkan. Ya, karena itu digunakan untuk apa? Untuk memancing. Boleh. Sebutkan dia itu apa? Wa adatuhu ayyulqa ala adwi alladhi dhahra fihi qulabatid dam fa yamussu damu. Ya, ini dengan apa? Diambil cacingnya itu atau ulat, ya, ulat itu kemudian dimasukkan di kailnya itu yang tampak qulabatid dam, ada darahnya, maka ikan itu akan apa? Mencari. Kemudian memakannya. Nah,
Demikian mereka mengatakan boleh kalau yang seperti ini. Kemudian bai'un nahl. Yaitu apa itu nahl? Yaitu lebah. Bukan boleh. Kemudian jual beli darah tidak boleh karena itu ada ayat hurimat alaikumul maitah waddamu walahmul khinzir. Diharamkan untuk kalian bangkai, demikian juga darah, demikian juga daging babi. Jelas ini adalah haram. Bagaimana untuk kemudian nakedam, nakal ini untuk dipindah seperti donor darah dan sebagainya? Kalau kemudian dengan uang sebenarnya tidak boleh, tapi kalau darurat, mereka menyebutkan tidak bisa kecuali dengan membayarnya karena darurat maka boleh. Asalnya adalah tidak boleh jual beli darah. Kemudian juga disebutkan bai'ul misk. Misk itu darah. Misk sebagaimana kita ketahui itu adalah minyak wangi yang paling bagus. Di situ ada hadis, masalul jalisus shalih kahamil misk. Permisalan teman duduk yang bagus seperti orang yang membawa minyak wangi misk. Dan misk itu dibuat disebutkan dari apa? Ya, dam mutajammi fi suratil ghazal. Ini cara membuat misk minyak wangi yang mahal itu, paling mahal itu adalah darah yang dia itu beku, terkumpul di surah. Surah itu pusarnya al-ghazal, rusa. Israel jari asyadid, setelah dia berjalan dengan kuat ya atau bergerak itu, kemudian dia dibunuh. Yurbatu fatrah, kemudian diikat di tempat pusarnya ini tadi. Hatta yang fasil min jasadil ghazal, sampai darahnya itu terpisah dari jasad badannya ghazal itu. Ya, disitulah yusna'ul misk, dibuat misk. Itu. Ternyata minyak wangi yang paling harum terbuat dari apa? Darahnya ghazal, rusa itu. Caranya menggunakan tadi kurang lebihnya. Maka ini jelas bahwa itu adalah boleh di zaman Nabi SAW dan itu ijma, sepakat. Padahal darah dikecualikan. Kemudian ya di sini disebutkan juga oleh beliau. Kita sebutkan di Syekh Indonesia menyebutkan sirul majalat wal suhuf, majalah-majalah, suhuf, koran-koran. Alati fiha suwar, yang di situ ada gambar-gambarnya. Sebutkan kalau gambar-gambarnya itu adalah khali'ah, majinah, gambar-gambar jelek, gambarnya perempuan dan sebagainya. Ya, paham porno dan sebagainya, maka ini adalah haram. Kemudian kalau di situ adalah akhbar yaumiyah, setiap hari, wa maqalat sia-sia, ucapan-ucapan ahli politik dan sebagainya. Syekh bin Baz menyebutkan dan Syekh Utsaimin mengatakan tidak mengapa. La ba'sa bi syra'i hadil majalat. Tapi yang benar wallahu alam ya wajib untuk dihilangkan gambarnya itu. Juga kalau tidak perlu tidak usah beli. Demikian karena ada gambar-gambar. Syekh bin Nizam di sini beliau mengatakan menukilkan ucapan Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz, kemudian wajib tamsuat, dihapus kepalanya itu, gambarnya itu. Kemudian berikutnya hadis nomor 715. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qalat, beliau mengatakan, Ja'atni Barirah, datang kepadaku Barirah. Ini Aisyah menyebutkan bahwa datang kepada beliau Barirah, seorang sahabiah. Ya, kisahnya panjang waktu itu, akhirnya dia berpisah dengan suaminya yang masih budak. Mughis. Faqalat, kemudian berkata, ya, Barirah ini mengatakan kepada Aisyah, katabtu ahli ala tis'i awak. Aku sudah menulis. Maksudnya di sini beliau akan membayar dirinya. Dia budak ini akan membayar dirinya kepada ahli, ini keluarga dia, tuannya. Ala tis'i awak, untuk aku bayar 9 awak. Awak itu ya karung atau semisal itu dari apa? Dari harta. Ini membayar kalau kita mungkin 9 juta atau berapa seperti itu. Atau berupa barang. Fi kulli am uqiyah, setiap tahun 1 uqiyah. Jadi 9 tahun selesai. Fa ini maka tolonglah aku. Fakultu, maka Aisyah katakan in ahabba ahluki, kalau keluargamu mau an a'udaha, aku akan menghitungnya lahum, untuk mereka, yani aku yang bayarnya. Wa yakunu walauki li, dan walaknya, yani wala itu menisbahkan ya tuannya itu li, untukku, walaknya untukku. Fa'altu, aku mau, ya aku akan tolong, tetapi syaratnya nanti kamu menjadi apa? Walaknya, perwaliannya kepadaku.
Fadhahabat Barirah ila ahliha. Kemudian Barirah pun pergi mendatangi keluarganya, tuannya. Faqalat lahum, kemudian mengatakan kepada mereka, tuannya. Fa'abau 'alaiha, ternyata mereka tidak mau. Faja'at min indihim, maka Barirah pun datang di sisi mereka, dari sisi mereka. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Ya. Dan Rasulullah SAW beliau dalam keadaan duduk waktu itu. Faqalat. Kemudian apa? Berkata. Yani Aisyah mengatakan, menyebutkan kisahnya tadi dialami tadi, bahwa tuannya Barirah itu tidak mau. Ini qad aratu dzalika alaihim fa abau, sungguhnya aku telah menyampaikan demikian itu kepada mereka, mereka tidak mau. Ila yakunal wala lahum, kecuali kalau walanya, perwaliannya untuk mereka. Fasami Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar, fa akhbarat Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengabari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhiha, ambillah Barirah, ambillah dia. Washtariti lahumul wala, dan syaratkanlah untuk mereka itu perwalian." Ini disebutkan ini jumlah ini diperbincangkan oleh para ulama ya kalimat ini. Ya intinya tadi, fa innamal wala liman a'taqa, sungguhnya perwalian itu untuk orang yang memerdekakan. Ini permasalahan syarat. Ini syarat yang batil di dalam jual beli, tidak boleh dilaksanakan. Fa falat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah pun melakukannya. Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di hadapan manusia berkhutbah. Fa hamidallahu wa sanalih, kemudian Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, amma ba'du. Maka setelah itu, fama balu rijal, bagaimana keadaan orang-orang atau laki-laki yastarituna syurutan, mereka mensyaratkan suatu syarat, memberikan syarat-syarat laisa fi kitabillah taala, tidak ada di dalam Al-Qur'an. Syaratnya itu tidak benar. Maka min syaratin laisa fi kitabillah, selama dari syarat yang tidak ada di dalam Kitabullah dalam Al-Quran, bahwa batil, maka batil. Ini syarat yang tidak benar, tidak boleh. Fa in kana mi'ah syarat, walaupun 100 syarat. Qada Allah ahad, hukum Allah lebih benar. Wa syaratullah awthaq, dan syarat Allah lebih kuat. Wa innamal wala liman a'taqa, sungguhnya perwalian itu untuk orang yang memerdekakan. Muttafaqun alaih. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walafdul Bukhari, ini lafaznya Imam Bukhari. Wa inda Muslim, subhanallahi Imam Muslim qala, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istariha, belilah dia, ini Barirah, wa atiqiha, dan merdekakanlah, wastariti lahumul wala, dan syaratkanlah untuk mereka itu perwalian. Demikian. Insyaallah nanti kita sebutkan pembahasannya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.